Hari ini kita akan bicara tentang dua materi ya. Pertama klasifikasi barang, yang kedua tentang penelitian barang impor terhadap larangan pembatasan gitu ya. Nah, materi ini sangat berhubungan Bapak Ibu karena yang paling diperhatikan pada saat Bapak Ibu memberitahukan pemberitahuan pabean ke Bea Cukai ada tiga sebetulnya yang paling penting ya. Pertama ada klasifikasi barang, kedua adalah nilai pabean, yang terakhir adalah masalah keasalan atau rules of origin. Nanti ini ada hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang ada hubungannya sama FTA atau Free Trade Agreement, gitu ya. Jadi ini tiga hal yang menurut saya sebagai dasar Bapak Ibu apabila ingin bergerak atau berkecimpung atau berprofesi di bidang kepabeanan, ya ini tiga besar ini yang harus benar-benar Bapak Ibu pahami secara komprehensif gitu ya. Walaupun ada mata materi lainnya di bidang kepabeanan ya, seperti masalah fasilitas, ya masalah kawasan berikat, masalah kemudahan impor tujuan ekspor gitu, masalah misalnya tata laksana impor, tata laksana ekspor. Nah, itu biasanya kan memang dinamis ya, peraturannya selalu berubah-ubah. Tapi untuk yang klasifikasi barang, untuk nilai pabean sama rules of origin ini diatur secara internasional sama gitu. Jadi kalau misalnya kita negara Indonesia yang tergabung dalam WCO, World Customs Organization, yang ada di Belgia, di Brussels, yaitu semua nanti cara mengklasifikasikan barang, cara memberitahukan nilai pabean, atau cara meneliti CO nanti itu sama gitu ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali ya mendengar atau melihat gitu HS Code atau Harmonized System Coding System ini yang diterbitkan oleh WCO ya. Jadi HS Code itu adalah suatu kumpulan barang-barang yang disatukan di dalam suatu buku atau suatu kode tertentu ya. Dinamakan harmonized karena Bapak Ibu penyusunannya itu bukan penyusunan secara sederhana. Artinya tidak setiap barang yang dijual di dunia masukin aja, nggak semuanya seperti itu. Jadi memang dipilih ya oleh tim dari WCO ya, itu ada komisinya, komisi HS namanya. Mereka yang membicarakan atau berdiskusikan dengan ahli-ahli seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya ahli di kepabeanan tapi ahli juga di biologi, di kimia, di transportasi, di teknologi gitu ya. Mereka akan minta pendapat dan diskusi sehingga mereka menyusun barang-barang itu di dalam buku ini sehingga susunannya harmonize. Artinya HS Code ini disusun atau diciptakan tidak hanya untuk teman-teman bea cukai saja gitu. Tapi ini juga untuk teman-teman pengguna jasa. Sehingga nanti seluruh pengguna jasa yang berhubungan dengan pihak kepabeanan ini menggunakan tarif atau cara yang sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk HS Code yang saat ini kita gunakan ya, kita sudah sepakat sampai 8 digit. Sudah sepakat sampai 8 digit. Ini sepakatnya untuk se-ASEAN ya. Sebelum tahun 2017 nanti saya ceritakan kita menggunakan 10 digit ya. Itu berbeda-beda setiap negara di ASEAN ya. Nah, sejak tahun 2017 kita sudah sepakat negara-negara ASEAN untuk menggunakan HS digit sampai ke 8. Nah, HS Code yang diterbitkan oleh WCO aslinya hanya 6 digit saja. Artinya kalau Bapak Ibu nanti lihat di BTKI, di buku tarif kepabeanan Indonesia, apabila ada HS Code yang belakangnya 00, mungkin bisa saya tampilkan contohnya ya. Lihat Bapak Ibu di layar? Ya. Ya, terlihat ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada HS Code yang belakangnya 00 ya. Ini berarti HS Code ini berasal dari WCO. Jadi di negara-negara ASEAN ini belum ditetapkan lebih lanjut, belum dibagi lagi menjadi beberapa subdivisi lagi. Tapi apabila di belakang 6 digit ini ada angka, contohnya ini ya, keledai, ini ada 10, ini ada 90, artinya dua HS Code ini hanya ada di ASEAN saja. Hanya ada di ASEAN saja. Ya. Artinya di negara lain belum tentu sama. Gitu. Apakah China, apakah Korea, apakah Australia sama, belum tentu. Tapi kalau dunia ya yang tergabung dalam WCO yang menggunakan buku tarif HS Code System, dia akan sama untuk yang belakangnya 00 seperti ini. Gitu ya. Nanti kita akan diskusi itu lebih lanjut. Kembali lagi ke materi ya. Oke, kemudian apabila suatu negara menggunakan HS Code lebih dari 6, ada yang 8, bahkan ada beberapa negara yang masih 10, maka negara-negara tersebut atau region-region tersebut diberikan kebebasan untuk menambah
digit HS code yang sudah disediakan oleh WCO. Tapi yang 6 pertama itu tidak boleh dirubah atau diganti atau dihapus. Tidak boleh. Jadi yang 6 digit itu benar-benar persis sama seperti yang sudah ditetapkan oleh HS Commission yang ada di WCO. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada pembagian dari barang itu menjadi beberapa subdivisi lagi, tidak boleh merubah atau menambah, tapi dia menambahkan lagi angka digitnya ke 8 atau ke 7 ke 8 atau ke 9 dan 10. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya ceritakan bahwa HS Code ini diterbitkan atau disusun ya oleh World Customs Organization, dulu namanya Customs Cooperation Council, ya. Nah, ini ada di Brussels di Belgia. Negara-negara yang tergabung di sini sebetulnya hanya sekitar 150 negara saja. Nah, tapi walaupun ada beberapa negara yang tidak tergabung dalam WCO, ya, mereka biasanya tetap menggunakan HS code yang dikeluarkan oleh WCO. Artinya buku tarif yang Anda punya, yang Anda gunakan sekarang, gitu ya, itu digunakan lebih dari 200 negara di dunia. Artinya sekitar 98% lah ya perdagangan di dunia itu menggunakan buku dari WCO ini, gitu ya, walaupun mereka tidak tergabung dalam anggota WCO, gitu ya. Nah, tadi sudah saya ceritakan juga ini negara-negara yang mengadopsi ini tidak diizinkan merubah deskripsi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di buku BTKI itu nanti ada yang bahasa Indonesianya, ada juga yang bahasa Inggrisnya, gitu ya. Nah, 6 jilid pertama itu tidak boleh dirubah, gitu ya.